Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Aryo Syakori. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ukuran nilai pusat yang beranggotakan Bilqis Farika, Lydia Zahra, Coach Aryo Syakori, Gracie Marpaung. Ukuran nilai pusat adalah suatu nilai yang dipandang representatif, dapat memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan nilai tersebut. Nilai pusat terbagi jadi 5, yaitu rata-rata hitung atau mean, median atau me, modus atau mo, rata-rata ukur, rata-rata harmonik. Rata-rata hitung atau mean merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti dan perhitungannya juga mudah. Penggunaan rata-rata hitung untuk sampel bersimbol atau dibaca X bar atau X garis, dan untuk populasi bersimbol mu dibaca mu atau mu. Menghitung rata-rata hitung yaitu dengan cara jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut. Yang kedua, median atau me adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar sampai data terkecil. Modus atau mo adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Rata-rata ukur, jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik dipakai daripada rata-rata hitung. Yang terakhir, rata-rata harmonik biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Selanjutnya adalah jenis-jenis nilai pusat. Yang pertama adalah nilai ukuran pusat untuk data tunggal yang mempunyai rumus mean atau rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X seterusnya atau Xn dibagi dengan banyak data sama dengan jumlah tiap data dibagi dengan banyak data. Contohnya seperti hitung rata-rata berikut. Ada 85, 81, 83, 95, 90, 82, 87, 85, 92, dan 94. Jawabannya yaitu 81 ditambah 82 sampai seterusnya 95. Hasilnya 874 dibagi banyak datanya tersebut ada 10. Jadi 874 dibagi 10 hasilnya 87,4. Selanjutnya ada median yang mempunyai rumus setengah dikali banyaknya data ditambah 1. Sebagai contoh, diketahui data 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Untuk cara menyelesaikannya, yang pertama urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data tersebut diketahui mediannya adalah 65. Dengan menggunakan rumus median, berarti median sama dengan setengah dikali 9 ditambah 1. Median sama dengan setengah dikali 10, yaitu 5. Posisi median pada data kelima, yaitu berada di data 65. Selanjutnya ada modus. Dengan cara mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Sebagai contoh, diketahui nilai ujian akhir semester mata kuliah statistika bagi 10 mahasiswa adalah sebagai berikut. Ada 40, 60, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, dan 90. Jawabannya, modus nilai UAS mata kuliah statistika adalah 60, karena dalam data tersebut 60 muncul 4 kali.
Selanjutnya adalah rata-rata ukur. Rata-rata ukur mempunyai rumus yaitu U sama dengan N akar X1 dikali X2 dikali X seterusnya. Atau U sama dengan log XI dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, data tidak berkelompok. Rata-rata ukur untuk data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8 adalah, yaitu dengan rumus U sama dengan 3 akar 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan 4, atau log U sama dengan log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 dibagi dengan 3. Log U sama dengan 0,3010 ditambah 0,6021 ditambah 0,9031 dibagi 3, atau 0,60,21. U sama dengan 4. Rata ukur. Untuk fenomena yang bersifat tumbuh dengan syarat-syarat tertentu seperti pertumbuhan penduduk, maka rumus rata-ratanya PT sama dengan PO dikali 1 plus rata-rata bagi 100 pangkat 10. Contoh soalnya nih, penduduk Indonesia pada akhir tahun 1946 ada 60 juta penduduk. Sedangkan pada akhir tahun 1956 ada 78 juta penduduk. Tentukan laju rata-rata penduduk pertumbuhan penduduk tiap tahun. Kita cari T, PO, dan PT-nya kan. Berarti T-nya itu dari tahun 1956 dikurang 1946, berarti 10 tahun. Nah, PO-nya jumlah penduduk di tahun 1946. Nah, ya 60 juta penduduk. Sedangkan PT-nya dari jumlah penduduk di tahun 1956 itu 78 juta. Terus kita masukin deh ke rumus. PT sama dengan 78 sama dengan PO 60 dikali 1 plus rata-rata dibagi 100 pangkat 10. Nah, karena pangkat 10 sama aja 10 log, maka kita ganti semuanya dengan log. 78 jadi log 78 sama dengan log 60 ditambah 10 log ditambah 1 plus rata-rata dibagi 100 pangkat 10. Log 1,8921. Nah, sama dengan log 60 1,7782 ditambah 10 kali log dikali 1 plus rata-rata dibagi 100 pangkat 10. Nah, maka 1 plus rata-rata dibagi 100 hasilnya 1,0267 sama dengan 2,67. Jadi laju rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun adalah 2,67%. Rata harmonik. Rumusnya itu H sama dengan N per jumlah 1 per XI. Contoh soal, rata-rata harmonik untuk kumpulan data 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12 dengan N sama dengan 7. Jawabnya H sama dengan 7 per jumlah 1 per 3 tambah 1 per 5 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6 lagi tambah 1 per 7 tambah 1 per 10 lalu tambah 1 per 12 sama dengan 5,87. Nilai ukuran pusat untuk data berkelompok. Nah, kalau ada soal kayak gini, tabel kayak gini, tinggal kali aja tinggi badan dikali banyaknya siswa. Contoh, 155 kali 3, 465, 156 dikali 7, 1092, dan seterusnya. Lalu, banyak siswa atau frekuensi kita jumlah. Itu 3, 7, 6, 4, 8, 5, kalau dijumlah hasilnya 33. Nah, yang tadi XI kali FI atau tinggi badan kali banyak siswa kita jumlah juga. Nah, hasilnya itu 5203. Nah, untuk memperoleh rata-ratanya XI FI atau 5203 dibagi 33, hasilnya 157,6. Median.
atau yang sering disingkat sebagai ME. Rumusnya ME sama dengan B plus P dikali 1/2N dikurang F besar dibagi F kecil. Atau kita bisa sebut median sama dengan tepi batas bawah kelas median ditambah interval kelas dikali 1/2 dari jumlah frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Untuk contoh soal data berbobot, mencari mediannya seperti ini. Kalau ada tabel kayak gini, langkah pertama kita, jumlah frekuensinya dibagi 2 dulu, berarti 73 dibagi 2. Ya, 36,5, benar. Lalu setelah itu kita tahu nih, pertengahan atau mediannya dari frekuensi ini di 36,5. Kita cari jumlah dulu frekuensi dari awal kelas. 1 tambah 2, 3, tambah 5, 8, tambah 15, 23, masih belum, tambah 20, 43, udah kelewat nih 36,5, berarti si mediannya ada di antara 71 sampai 80 atau interval ke 5. Lalu setelah kita tahu dia ada di interval ke-5, kita bisa nentuin B-nya. 71 dikurang 0,5, 70,5, benar. Lalu kita bisa tentuin P-nya atau interval kelasnya. Dari 71 ke 80 ada berapa kelas? Iya benar, 10 kelas. Lalu untuk F-nya, F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti kita jumlah sebelum kelas median ada berapa aja? 15 tambah 5, 20. Tambah 2, 22, tambah 1, 23. Berarti F besarnya 23. F kecilnya, frekuensi di kelas median berapa? 20. Iya, benar, 20. Lalu kita tinggal masukin nih ke rumus. Berarti sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 1/2 dari 73 dikurang 23 dibagi 20. Hasilnya 77,25. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk cara mencari modus untuk data berkelompok. Modus sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Dengan contoh soal seperti yang ada di slide, kelas interval 31 sampai 40 frekuensinya 1, kelas interval 41 sampai 50 frekuensinya 2, kelas interval 51 sampai 60 frekuensinya 5, kelas interval 61 sampai 70 frekuensinya 15, kelas interval 71 sampai 80 frekuensinya 20, kelas interval 81 sampai 90 frekuensinya 25, kelas interval 91 sampai 100 frekuensinya 5. Jumlah keseluruhan total frekuensinya ada 73. Berdasarkan tabel tersebut, B1-nya sama dengan 25 dikurang 20 sama dengan 5. B2-nya 25 dikurang 5 sama dengan 20, di mana B sama dengan 80,5, P-nya 10, sehingga modusnya adalah 80,5 ditambah 10 dikali 5 per 5 tambah 20, sama dengan 82,5. Cara mencari rata-rata ukur untuk data berkelompok. U sama dengan sigma V log XI per sigma V. Dengan contoh soal seperti yang ada di slide, diketahui nilai ujian sigma V 80, XI log XI, sigma FI log XI ada 150,1782. Dengan begitu dapat diketahui log U sama dengan 150,1782 per 80 sama dengan 1,8772, di mana U sama dengan 75,37. Mencari rata-rata harmoni untuk data berkelompok. H sama dengan sigma FI per sigma FI per XI. Dengan contoh soal, hitung rata-rata harmonik dari tabel di bawah ini. Diketahui nilai ujian sigma FI 80, XI, sigma FI per XI 1,0819, di mana H sama dengan 80 per 1,0819 sama dengan 73,94.
Dan untuk presentasi dari kelompok kami, jika terdapat salah kata kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih.